Hai guys, jadi hari ini kita mau ngapain? Jadi kita hari ini mau ada acara PKM di SMK Negeri 2 Temanggung. Kita mau pelayanan curhat. Adik-adik say hai dong. Kalau matematika online gimana coba? Cuma dikasih tugas doang, dijelasinnya cuma dari WhatsApp. Aduh, puyeng. Apalagi ini jurusan apa sih? Ekonomi akuntansi? Iya. Akuntansi, coba jurnal penyesuaian, jurnal apa nih PS, jadi aku tahu ya. Iya. Iya gitu, pusing kan soal online gitu. Nanti bakal banyak diskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengabdian kepada masyarakat dengan baik. Gerakan peduli lingkungan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 gelombang kedua dalam mendukung ekosistem tangguh dan berdayakan. Salawat dan salam kita hadirkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Temanggung, Ibu Astar Asli SPD MKD. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati Dr. Adi Syafiq Effendi MSI selaku Ketua Pengabdian kepada Masyarakat sekaligus dosen Prodi Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Dr. Ahmad Zubairi MSI selaku dosen Prodi Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada. Selamat datang Bapak. Dan tentunya yang luar biasa yang kami hormati Dr. Iswanto SPD MKes beserta istri. Selamat datang Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, kita diberi kesehatan untuk berkumpul di SMK Negeri 2 Temanggung ini dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Temanggung yang telah bersedia menerima kami untuk mengaji di SMK ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Iswanto yang akan memberikan ilmunya kepada adik-adik di siswa-siswa sekolah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menyiapkan sekolah ini sebagai eco school
yang lebih berbobot. Saya mendengar di tahun 2022 ini sekolah ini tengah berjuang untuk mendapatkan Asian Eco School. Semoga saja harapan itu terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Pelaksanaan PKM UGM Program Studi Ketahanan Nasional ini sudah kita laksanakan pada tanggal 27 Juli tahun 2020. Ada 2 acara yang sudah kita laksanakan, yaitu sharing berkaitan dengan lingkungan hidup terkait dengan COVID-19. Kemudian yang kedua itu juga adalah pembelajaran dari untuk Bapak Ibu guru di SMK Negeri 2 Temanggung ini dan juga ada beberapa siswa. Hari ini tanggal 8 Agustus 2020 kita akan melaksanakan program yaitu pengelolaan sampah di sekolah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Iswanto yang telah hadir di sini. Kemudian untuk tahap yang ketiga, pada bulan September nanti akan ada semacam monef dari pihak universitas yang sudah berangkat akan datang ke sini untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah sukseskan pelaksanaan PKM di sini. Semoga apa yang sedikit kami lakukan di sini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu kami juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan PKM ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga kita saling memaafkan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Temanggung, Ibu Hasman Aswini SPDIPD, untuk memberikan sedikit arahan Ibu kepada kami. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Sakit, Bapak Irwanto, Ibu, Bapak Ibu yang saya hormati serta para siswa yang saya sayangi. Pada hari ini kita mengikuti kegiatan PKM dari UGM Program Pasca Sarjana Ketahanan Nasional. Saya merasa bersyukur dan merasa berterima kasih atas kepercayaan UGM, khususnya Program Pasca Sarjana Ketahanan Nasional, untuk menjadikan SMK Negeri 2 Temanggung dalam kegiatan PKM kali ini. Jadi ini mengandung tema gerakan hidup lingkungan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 gelombang 2 dalam mendukung Eco School yang tangguh dan berdaya tahan. Mudah-mudahan kegiatan yang sudah dilaksanakan dari kemarin bulan Juli dan nanti mendapat perlindungan Allah SWT dan memberikan manfaat serta memberi kemajuan kepada pendidikan khususnya SMK Negeri 2 Temanggung dan pendidikan pada umumnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas apa yang sudah diberikan UGM kepada SMK Negeri 2 Temanggung. Semoga kegiatan ini akan menjadi silaturahmi antara lembaga kami, ya, SMK Negeri 2 Temanggung dengan UGM, dan menjadi sinergi yang positif, ya, untuk kedepannya.
Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan Jogja. Siapa yang pernah ke Jogja? Belum ya? Main dong. Dr. Iswanto SPD MKes, lahir di Gunung Kidul 13 September 1970. Alamat rumah di Sukunan RT 8 RW 19, Banyuwangi Gamping Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pagi, sore, agar apa? Hanya ini hikmahnya, diuji ketabahannya, diuji kesabarannya, bahkan juga diuji mental kita, diuji dan untuk merefresh kembali, menyegarkan kembali. Kalau di sekolah di Jakarta pastilah masalah sampah itu sudah di luar kepala. Ya, mudah-mudahan tidak lupa. Kadang-kadang malah saking jadinya lupa. Biasanya cuma dijual. Nah, tempelkan yang misalnya harganya sekitar atau kategori lumayan banyak misalnya, maka harus ada niat. Jadi yang kedua setelah sadar diri adalah niat untuk memperbaiki, niat untuk mengurangi sampah, niat untuk mengolah sampah. Makanya kemudian bagaimana cara mengurangi sampah plastik? Oh, saya besok berniat tas belanja akan selalu sehat. Pagi, sore. Jadi kan kita tidak perlu nunggu masalah. Sampai habis, maka tidak akan menambah sampah makanan dan lain sebagainya. Ayo kawan, kelola sampah dengan 3R dan pilah-pilah. Kurangi sampah, manfaatkanlah air semua, mengaur sampah. Pisahlah sampah, jalan terbaik kelola sampah. Olahlah sampah, jalan terbaik kelola sampah. Kemudian ini bunga dari kantong plastik yang disetrika. Kemarin saya sudah minta untuk siapin setrika. Sudah ada. Kalau yang ini adalah dari gelas minuman, dari ale-ale, dari teh gelas dan lain sebagainya. Tapi bikinnya, kalau yang di bawahnya masih bisa dijual. Kemudian nanti kita buat bros juga, bros seperti ini, dan seperti yang saya pakai ini juga dari isinya dari limbah. Kita langsung saja. Nanti kalau yang setrikaan itu kantong plastik utuh seperti ini, nanti dipotong atasnya dan bawah dan atasnya, jadi gantungannya nanti akan seperti ini terbuka. Nah, seperti ini. Nah, nanti setelah seperti ini kita rapikan. Kalau untuk bunga itu 5 lapis sudah cukup, sudah tebal. Jadi kita rapikan
sudah cukup tebal karena masing-masing plastik berbeda-beda dan pengetas yang layak. Hasilnya ada yang 50 plastiknya. Ini nanti dilapiskan di atasnya. Tinggal setrika aja. Dan tidak perlu menggunakan alas. Jadi seperti kain atau apa enggak. Jadi langsung ke papan, boleh di kayu, boleh di lantai. Modelnya nanti kemudian potong-potong, kotak-kotak. Sama, ukurannya sama. Nah ini nanti dibuat bunga. Nah nanti caranya dibuat jadi dua, dipotong jadi dua dan empat ya. Nanti dipotong tengahnya ini. Kecil aja. Baru kemudian setelah itu dipotong ke sini untuk membentuk bunga. Jelas ya? Di situ juga sudah saya siapkan gunting sama kelopaknya dan pakainya juga. Nah, itu ada tusuk sate ya, bukan karena kemudian nanti nyate enggak, tapi nanti bisa untuk ininya untuk batangnya. Nah, kemudian nanti kalau biar terlihat hijau pakai kertas boleh, hanya kalau pakai kertas biasanya kemudian cepat lepas. Tapi bisa menggunakan plastik juga yang warna hijau dibalurkan. Jadi ini untuk plastik yang disetrika, bisa juga untuk dompet dan lain sebagainya. Jadi ini dari kantong plastik, nanti boleh dilihat ke depan. Kemudian untuk selanjutnya kita akan buat brosnya. Brosnya di situ juga sudah saya kasih kain. Potongan sudah saya potongkan, nanti tinggal menjahit. Cincin. Yang di sini ini 31. Yang di Jaga jarak, kalau nanti memegang sesuatu. Udah ini hasil karyanya. Udah jadi belum? Oh, belum. Kenalkan, nama saya Ibnu Hasan Huluk. Saya kelas 12 TKJ 2. Alamat saya Dusun Delok RT 2 RW 7 Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Kegiatan PKM tersebut ini sangat membantu untuk kita, terutama para siswa yang ikut organisasi lingkungan hidup ini, karena kita ikut organisasi itu masih wawasannya itu masih kurang banyak gitu. Jadi untuk ilmu dan wawasan kita masih sangat kurang. Walaupun sekolah kita sudah adiwiyata nasional, tapi untuk kemampuan tentang lingkungannya kita masih kurang. Kalau harapan dari kami, semoga saja ini bisa menjalin kerjasama kepada UGM dan bisa terus membimbing kami. Ya, UGM ini mendukung untuk sampai ke Eco School gitu ya. Pembina organisasi lingkungan hidup yang pastinya hal-hal yang tidak bisa kami berikan, misalnya ya dari segi pengetahuan dan sebagainya. Tambahannya yang saya lihat tadi dari Pak Iswanto juga, dari sumber yang memang kompeten ya, itu bagus sekali. Sampah itu kan memang masalah yang paling utama ya untuk lingkungan. Dan di SMK 2 pengolahan limbah, pengolahan sampah itu masih perlu ditambah lagi gitu. Dan yang saya lihat tadi
sampah di sini juga bisa bermanfaat, tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tapi juga bisa dimanfaatkan nanti untuk ekonomi. Jadi tidak hanya memperkuat ketahanan lingkungan, tapi juga bisa ketahanan ekonomi juga. Terima kasih. Jadi kegiatan PKM dari UGM ini memberi manfaat pada siswa maupun guru. Jadi siswa diberi pelatihan dalam pengolahan limbah, kemudian kaitannya dengan Eco School, kalau kami mengatakan sebagai Adiwiyata, itu pengelolaan lingkungan hidup yang lebih bisa mendukung kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk Bapak Ibu Guru kemarin diberikan sharing atau pelatihan metode pembelajaran Google Classroom itu. Terima kasih. Semoga UGM semakin jaya, SMK 2 tetap jaya dan semakin jaya. Terima kasih atas kerjasama. Semoga bisa berlanjut ke depan ya, lebih baik, lebih bermanfaat ya, dan kami selalu menerima dengan lapang dada semua partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan pendidikan. Terima kasih. Nah, tadi disampaikan ya, intinya ada harapan bahwa siswa-siswa yang mengikuti ini mempunyai pengetahuan, lalu kesadaran, dan akhirnya siap melaksanakan apa yang ia ketahui berkaitan dengan lingkungan hidup. Ya, paling tidak dari mulai diri sendiri yang terkecil, yang paling kecil, dan yang dari sekarang. Sampah ini kan menjadi masalah. Persoalannya bagaimana mereduce, mengulangi, lalu mereuse dan merecycle. Nah, diharapkan sekali lagi siswa-siswa ini mendapatkan pengetahuan, kemudian kesadaran untuk mengembangkan ini dan melaksanakannya. Nah, kesadaran itu paling tidak diharapkan siswa dapat menjadi pionir untuk bisa menggait teman-temannya di lingkungan sekolah ini, syukur di lingkungan rumah tangganya, sehingga pengelolaan sampah itu bisa berjalan dengan baik. Syukur-syukur mereka berinisiatif, entah sendiri entah kolektif, sehingga pengelolaan sampah itu mendatangkan saya kira itu. Untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat di SMKN 2 Temanggung ini memang diawali dengan program di sekolah pasca dan UGM umumnya, bahwa setiap dosen kan memang harus mencari lokasi pengabdian kepada masyarakat dengan agenda dan juga program yang sesuai. Dan satu kebetulan lagi, sekolah ini punya program yang sangat bagus, dan itu match dengan pola pengabdian, yaitu terkait dengan lingkungan hidup. Ini dari UGM ini ada tambahan memang, yang tambahan itu terkait dengan pandemi COVID. Jadi semua program pengabdian untuk yang semester ini itu harus ada tambahan program ikut menggerakkan upaya ya pencegahan COVID. Tapi yang program utama itu terutama terkait dengan pembinaan sekolah, khususnya aspek lingkungan. Dan ini sekolah ini kan saya rasa memang tepat, karena dari Ibu Kepala Sekolah juga menjelaskan ini punya target menjadi Eco School, ini kan luar biasa. Jadi itulah saya kira latar belakang di beberapa hal itu. Dan salah satunya ini program studi ketahanan nasional. Dan ini program kami
yang saya sebagai kebetulan diamanai sebagai sekretaris program studi ketahanan nasional, itu setiap tahun kita mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat melibatkan tim dosen dan mahasiswa. Untuk program studi ketahanan nasional ada yang unik, yakni komponen mahasiswa. Karena ada sekitar ya 50-50 lah, separuh itu sipil, separuh militer. Itu yang nggak dimiliki oleh program studi lain. Ya, saya bersama istri sangat kagum tadi dengan semangat, terutama ya semangat dari adik-adik di dalam mengikuti kegiatan ini, karena dengan modal semangat itu akan menjadikan kita mau bergerak, tidak mager, tidak malas gerak, tapi kita terus bergerak. Dengan ini maka ya, pesan kami bahwa melakukan pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah itu memang berangkatnya dari hati. Insya Allah kalau hati ini terjaga untuk tetap istiqomah, konsisten, bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita di muka bumi ini hanya sementara. Jadi jangan melukai bumi ini terlalu dalam, tapi bagaimana menjaga bumi ini agar tetap lestari. Dan saya yakin di SMK 2 Temanggung ini nanti akan bisa menjadi referensi, menjadi rujukan, apalagi sudah menjadi nyata ya, bahkan sudah menembus nasional. Ini merupakan salah satu prestasi yang tidak mudah, dan sejatinya ketika kita sudah menorehkan prestasi ini sebenarnya menjadi lumbung amal untuk keberikutnya. Karena dengan menciptakan referensi bisa menjadi rujukan, bisa menjadi tempat belajar secara tidak langsung, kita sudah ikut menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dan itulah amal jariah yang mudah-mudahan selalu berada di dunia nanti juga menjadi barokah ketika berada di hari akhir nanti. Selamat berjuang terus tanpa kenal lelah sampai kapanpun, tidak hanya pada saat di sekolah ini, tetapi bagaimana nanti adik-adik ini bisa menjadi agen perubahan di keluarga, di masyarakat, dan nanti besarnya lagi di pundak kalian lah Indonesia nanti akan survive dan menjadi negara yang bermartabat di dunia dari parameter lingkungan. Terima kasih. Kami mohon maaf sekiranya ada yang tidak benar atau tidak tepat. Buang sampah jangan sembarangan, kalau ada yang salah mohon dapat dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teja, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Dr. Iswanto dan Ibu yang saya hormati, sejawat, para guru, serta adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat waktu saya sekolah menengah di Pekanbaru. Saya ingat begini, waktu saya sekolah menengah di Pekanbaru, kita itu diberi pelajaran namanya prakarya. Mungkin sekarang kasih prakarya gitu. Itu. Tapi itu tidak hanya sekedar dinilai oleh guru. Karena apa? Setiap tahun kita menunggu satu event, satu peristiwa yang selalu diiming-imingkan atau yang diidam-idamkan oleh seluruh siswa. Namanya waktu itu fancy fair. Jadi kalau sekarang apa ya Pak istilahnya itu? Apa ya, open house gitu ya. Dulu bazar juga, karena dulu tidak boleh pakai bahasa Inggris, kemudian dibuat jadi bazar selama seminggu.
seluruh karya-karya itu ditayangkan selama seminggu itu dan dijual. Seluruh masyarakat Pekanbaru itu datang ke sana. Lantas kalau misalnya ada siswa yang mendapatkan prakaryanya itu terbeli, itu hanya ada 2 pilihan. Sekian persen untuk sekolah, sekian persen lagi untuk yang membuat. Tapi biasanya siswa pasti memberi kepada sekolah. Tapi maksud saya bukan uangnya yang jadi masalah, tetapi happy-nya yang jadi masalah. Yang ditunggu-tunggu itu kegembiraan masing-masing siswa untuk berekspresi dengan karyanya masing-masing. Saya masih ingat, saya kapal layar saya laku di situ. Ada saya itu. Jadi paham berapa gitu. Jadi saya mengidamkan juga di sekolah ini itu bisa seperti itu, ya, open house. Jadi karya-karya yang baik itu dikumpulkan setahun dari kelas berapa ya? Kalau dulu kelas 1 sampai dengan kelas 3 selama seminggu. Ada musiknya, ada apanya. Yang perempuan yang pandai memasak, ya dia jualan. Bukan orang luar yang datang menjual di sini kita suruh datang gitu. Tetapi siswa itu yang berjualan. Saya nggak tahu kalau ini salah, saya dulu yang seperti itu biasanya itu agak sulit juga sekarang, karena kalah sama Kentucky, sama apa segala macam. Nah, saya kira ini baik lagi kita ulang, apalagi kita ekoschool yang tangguh dan berdaya. Nah, karena tadi dikatakan oleh Pak Is dan Bu Is, ini harus diulang-ulang. Jadi yang unggul itu yang ulang-ulang itu sebenarnya. Itu yang dikatakan dengan power of habit. Adik-adik pasti pernah mendengar Aristoteles. Siapa saja pasti tahu itu ilmu apa aja. Dia mengatakan yang excellent itu adalah habit, karena dibiasakan terus. Nah, ini coba nanti mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan di sekolah ini, gitu ya. Saya kira saya belum pernah melihat ada sekolah yang seperti itu, gitu ya. Karena apa? Dulu juga ada, biasanya itu dinas pendidikan yang mengadakan itu, mengundang sekolah-sekolah. Kami tidak, kami satu sekolah itu bisa melaksanakan itu. Jadi yang jual pecel dari itu, yang yang beli ya keluarganya datang semuanya. Ya, ada hubungan sosial yang sedemikian rupa yang terjadi antara orang tua siswa dan siswa. Jadi acara itu adalah acara keluarga, masyarakat umum juga bisa. Ya, seandainya model uang-uangannya juga dibuat oleh siswa sendiri, dia harus jadi tidak bisa langsung seperti itu. Jadi saya kira mungkin itu bisa dikatakan sebagai satu pembiasaan kita terhadap kehidupan ini. Lantas yang kedua, saya berpesan kepada adik-adik sekalian, di tengah pandemi yang begini yang tidak tahu arahnya ini, saya mohon sekali kegembiraan itu selalu diciptakan. Happy, kalau orang sekarang kan happy. Apa-apa yang dilaksanakan dengan senang hati, itu yang berat jadi ringan. Biarlah saya cerita sedikit. Anak saya dulu sekolah di sekolah yang cukup mengerikan bagi orang itu, cara militer gitu. Lantas suatu saat terjadi kasus yang di IPDN, yang meninggal, yang apa. Saya datang, salah satu orang tua yang berkesempatan untuk datang diberi melihat anak. Lantas waktu saya ketemu anak saya, satu yang saya kasih sama dia pertanyaan dan dia harus jawab. Bukan saya bilang
kamu tidak bisa belajar ini, matematik, tak mungkin ini. Nah, satu saja saya tanya, kamu senang kuliah di sini atau sekolah di sini? Senang? Ya sudah, selesai. Lantas kepala sekolahnya tanya kepada saya, tadi tanya apa Pak Armidi kepada anaknya? Satu cuma Pak, apa? Kamu senang gak sekolah di sini? Karena betul, kalau dia tidak senang, hari itu saya bawa pulang. Kenapa saya bertanya demikian? Karena apa-apa yang dilakukan dengan kesenangan, happy, pasti menghasilkan. Sama yang dikatakan Ibu Is tadi, happy dan senang. Kalau saudara sudah senang, apapun terasa ringan. Jadi dalam COVID ini, dalam keadaan yang tidak menentu ini, bangunlah bersenang. Ya. Kalau terjadi misalnya sinyalnya tidak bagus, dibawa ketawa saja. Kata Shakespeare itu mengatakan tragedi jadi komedi. Ketawa kita kan, itu tragedi tadi sinyal itu. Ya sudah, jadi komedi. Kok kita dibodoh-bodohi aja? Nah, itu kan. Jadi saya kira karena apa? Kalau sudah makin tidak senang, tidak happy gitu, udahlah gelap dunia ini, ya. Karena kita tidak bisa menghadapinya dengan frontal gitu, tetapi dengan senang hati. Senang saudara, happy saudara, akan adrenalin saudara itu akan menambah vitamin, ya kan? Coba lihat, mana ada orang kena COVID itu yang susah, nggak ada. Yang susah, yang senang nggak ada. Yang susah biasanya lebih stres segala macam, tambah turun daya tahan tubuhnya itu. Jadi saya pesan, kerjakan dengan senang hati, kuliah dengan senang hati, belajar dengan senang hati, pasti menghasilkan. Terakhir, sukses untuk adik-adik semua, sukses untuk ibu dan orang tua. Ya, itulah beda kita dengan orang barat. Kita selalu mengatakan bahwa kalau Anda ingin merubah nasib, majulah dalam bersekolah. Demikian lebih kurangnya kami mohon maaf kepada ibu, mungkin ada hal yang tidak berkenan, termasuk kepada siswa-siswa. Jadi saya minta jangan ini merasa terpaksa, tetapi anggap saja ini leisure, menyenangkan. Pak Is dan Bu Is, terima kasih sekali atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu datang ke sini, Pak. Kemudian kepada sejawat dan mahasiswa saya, terima kasih. Di tengah pandemi ini, Bapak Ibu, saudara adalah orang yang terbaik. Karena tidak sedikit orang yang takut untuk berhadapan dengan orang lain. Ya, kita karena kita melaksanakan dengan senang hati, ini merupakan leisure. Jadi mudah-mudahan apa yang dikatakan di sini, eco school yang tangguh dan berdaya tahan itu terjadi, basisnya senang dan happy tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ahmadi Masi. Dengan berakhirnya pertemuan kita pada siang hari ini, maka berakhir pula acara pengabdian kepada masyarakat Universitas Gadjah Mada pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengingatkan adik-adik, tadi kami menyalakan seminar di sini ada tumbler dan tas tuli. Tasnya bisa digunakan untuk belanja ke supermarket, jadi jangan ada menggunakan plastik. Tumblernya jangan hilang, sering-sering dipakai ke sekolah. Siap? Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dari Universitas Gadjah Mada. Kesempurnaan hanya Allah, keterangan dari kami semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bergabung untuk foto bersama ya, adik-adik. Ya, baik.
sebelah sini. Mungkin bisa dibuka.